cewek nih? Kayaknya udah. Aduh, pakai ada suara orang yang sekarang. Emang kamu lihat apa? Orang aku nggak benerin apa-apa kok. Jadi saya nggak enak sendiri. Lagi benerin baju dalam, Stop. tapi diliatin sama saya atau jangan-jangan Bas nggak ada ya? Iya, stop. Panas banget ya. Mana yang lain gitu? Ada di dalam kantor, Bos. Sekarang gini aja deh. Aku ada kepentingan sama Rosita dan juga Bu Zizi. Nanti aku ada wawancara bukan wawancara sih, ada presentasi meeting, dan ini penting banget. Aku bakalan ketemu sama CEO PT Surya Group. Jadi Bos. kita akan menjalin kerjasama dan semua slide yang bakalan aku presentasikan itu harus siap semua. Jadi aku mau tunggu di sini aja, aku malas masuk kantor. Kalau udah di kantor, tak lagi pasti banyak kerjaan kan. Yaudah, sekarang tugas kamu panggil Zizi dan juga Rosita. Dan setelah itu kamu cari Romi juga. Parung, Bos. Ya. Yang terpenting dulu si Zizi sama Rosita. Aku tunggu dalam mobil ya. Nggak nunggu di ruangan aja, Bos. Udahlah, tunggu di sini aja. Bos. Capek banget aku gitu. Aduh, ini rambut udah rapi belum ya? Aku khawatir banget deh. Karena kan sebelumnya aku belum pernah melamar kerja nih. Jadi ini satu-satunya harapan aku. Kemarin sih teman aku bilang kalau pakaiannya harus rapi, harus bagus, kelihatan cantik, kelihatan mewah, tapi harus sederhana juga. Aduh, aku masih bingung juga nih sebenarnya pekerjaannya kayak gimana. Tapi aku ngerasa nggak pede deh dengan apa yang aku pakai sekarang. Mau balik pulang juga nggak keburu. Aduh, aku harus lihat keadaan dan penampilan aku dulu sekarang. Aku harus keluarin kaca andalan aku. Aduh, aku lupa nggak bawa kaca. Padahal kan itu satu-satunya barang yang selalu aku bawa. Terus sekarang aku lupa bawa kaca. Terus aku mau lihat penampilan aku pakai apa? Aduh, aku nggak bisa nih kalau aku nggak dandan dulu. Ada mobil. Aku coba lihat di kaca mobil aja dulu. Aduh, ini kayaknya juga bajuku nggak enak deh. Ya udahlah. Aduh, ini. Aduh, Apain sih cewek nih? kayaknya udah. Aduh, pakai ada suara orang yang sekarang. Di mana ya? Ngapain Mbak? Sorry, saya pikir nggak ada orang. Di mana ya? Sorry ya, aku nggak lihat kalau ada orang. Lagi benerin apa? Hey. Tunggu dulu dong. Lagi benerin apa begini di sini? Gak tahu di dalam ada orang. Emang kamu lihat apa? Orang aku nggak benerin apa-apa kok. Ya, kamu kacaan di samping mobil aku. Terus benerin apa ya tadi?
Ya Kamu makanya, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Aku Ya. lagi nggak beliin apa-apa kok. ya makanya kalau misalkan mau kacaan, minta izin dulu dong, dicek dulu. Ada Iya. orang apa enggak di dalam. Kalau misalkan ada orang, minta izin dulu, bisa ke belakang. Jadi saya nggak enak sendiri. Lagi benerin baju dalam, Stop. tapi diliatin sama saya atau jangan-jangan Bas sengaja ya? Iya, stop. Nggak usah kenceng-kenceng kali ngomong kayak gitu. Saya minta maaf, saya nggak sengaja. Lagian juga baju saya nggak enak rasanya, makanya saya benerin. Tapi saya nggak tahu kalau ada orang dalam. Saya minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Justru saya mau bilang makasih. Kamu ngintip ya? Kamu nakal banget sih kamu jadi saya orang. bukan ngintip mbak, kan yang datang ke mobil saya, terus mbak kaca di depan mobil saya, terus masih saya mau dibilang ngintip. Jujur aja. Daripada kamu nggak jujur nanti. Iya saya memang ngeliat dari dalam. Dari dalam? Dalam mana? Di dalam mobil maksudnya. Oh. Nama Oh. siapa? Saya Bagas. Tapi kamu benar nggak lihat kan? Pun saya ngeliat semuanya yang mbak lakuin. Nama saya Bagas. Tapi nggak ngeliat yang aneh kan? Ya udah, nama saya Bagas. Sinta. Oh namanya Sinta. Gini ya, Bagas ya. Mas Bagas, saya minta tolong sama Mas Bagas buat lupain segala hal yang Mas Bagas tadi lihat. Oke? Anggap aja Mas Bagas nggak kenal sama saya dan Mas Bagas nggak lihat hal yang tadi, oke? Dan Nggak jangan lihat. ngomong siapapun. Gak ngeliat hal yang tadi. Terus saya harus pura-pura gak tahu apa-apa. Iya dong. Biasa kan kalau laki-laki suka ngomongin hal-hal beginian ke temennya. Mbak, Awas aja kalau sampai ngomongin hal kayak gini. saya bukan mata keranjang. Cuman saya lagi dapat rezeki aja. Mbak tiba-tiba Ih, nggak usah nyentuh-nyentuh ya. Kita baru kenal. Ngapain nyentuh saya? kamu aja baru kenal udah lihat saya. Mbak ngapain di sini? Tipu banget. Mentang-mentang kamu udah ngelihat keadaan saya tadi, terus kamu tanya-tanya. Sebenarnya saya nggak pernah tipu. Di sini orangnya. Ya udah. Cuman saya tanya, saya penasaran. Saya nggak pernah ngeliat Mbak di sini. Udah perlu kepentingan sama siapa? Saya mau ngelamar kerja di sini. Ada teman saya di sini, jadi makanya saya. Mbak ngelamar kerja? Kenapa ketawa-ketawa? Ada yang salah sama saya? Masa ngelamar kerja pakai kaos, Mbak? Iya kan, bukan urusan kamu juga. Lagian juga aku berpakaian kayak gini emang udah disuruhnya begini kok. Kamu nih kepo banget ya? Emang siapa yang nyuruh pakaian seperti itu? Ya udah, bukan urusan kamu kali. Emang kamu siapa sih di sini? Kamu juga mau lamar kerja? Idi, jas kamu udah rapi banget. Dasi udah warna mencolok nih. Kayaknya kamu lebih Kenapa jadi matching. ngurusin pakaian saya, Mbak? Ya juga ya. Oh, jangan-jangan Mbak kesini mau cari jodoh ya? Emang kamu lihat tampang saya? Tampang kekurangan jodoh gitu? Iya, tampang-tampang kekurangan kasih sayang. Waduh. Jangan mentang-mentang kamu bawa mobil nih. Kamu bisa seenaknya ngatain saya. Tadi kamu udah ngintip saya. Saya cuma sopir di sini, Mbak. Ya udahlah, kalau gitu sama kita. Jadi ya kamu nggak perlu ngeremehin keadaan saya dong. Saya gak ngeremehin, tapi saya tahu cara ngelamar kerja itu berpakaian yang bagus. Bukan berpakaian Ini begitu. pakaian yang saya pakai, ini udah pakaian terbagus menurut saya. Ya udah, kalau begini aja, Mbak temuin aja temen Mbak. Terus Apa? Mau minta nomor handphone saya? enggak, Mbak balik ke sini nanti kalau salah pakaian, nanti saya pinjemin jas. Oke? Saya pikir minta nomor handphone saya. Ya udah, Ya udah kalau gitu saya pergi dulu. jauh-jauh. Pasti balik lagi kan ke sini. Coba aja kalau nggak percaya. Udah. Aneh banget. Begini-begini di depan mobil aku. Terus tiba-tiba mau ngelamar kerja pakai kaos. Kayaknya Mbak itu emang polos banget, kasihan banget. Tapi kalau dilihat-lihat dia cantik juga. Pantas juga kalau jadi pacar aku. Tapi baru kenal, nanti aku dibilang mata keranjang, terus dibilang buaya lah. Ya udahlah, nanti aku tunggu. Karena aku di sini aja. Mau banget lagi. Mana keadaannya, aku habis benerin pakaian dalam aku lagi. Aduh, dia benar ngeliat nggak ya? Aduh, padahal cowok itu juga tampan banget. Terus pakaiannya rapi. Dia meskipun cuma sebagai sopir, dia wangi banget.
Terus dengan pedenya nih, aku numpang bercermin di mobilnya. Terus ngeliat kaca mobil, tiba-tiba dia keluar lagi. Pokoknya kejadian kayak gini nggak boleh terulang lagi. Lagian juga sebenarnya rese juga sih dia ngatain keadaan aku. Padahal kan aku juga cantik kayak gini. Dia malah ngata-ngatain aku. Ya udahlah. Tapi dia baik juga ya. Dia bilang mau minjemin aku jas. Tapi semoga aja dengan keadaan aku datang ke sini dan berpakaian seperti ini itu nggak jadi masalah. Jadi aku nggak perlu balik lagi ke sana dan bikin diri aku malu sendiri. Ya udahlah. Oh, masih. Nah, ini dia nih. Ya ampun, aku dari tadi udah nyariin kamu keliling kantor, tau nggak? Iya, Sibuk banget sih. dari kamar mandi biasa kerjaan nih. Tuh numpuk banget sih. Gimana tuh? Ngomongin soal... Siapa? Ya soal Sinta dong. Oh, Sinta. Kenapa? Iya, maksud aku. Masa iya sih kamu dengan semudah itu mau masukin Sinta ke perusahaan ini? Ya juga sih ya. Iya kan tahu sendiri. CEO di sini itu kan orang yang diinginkan seluruh wanita dan kamu suka sama dia. Oh, maksud kamu takut aku tuh kalah saing sama si Sinta gitu. Iya, bukan kalah saing dong, Ros. Kalau misalnya kalah saing, udah pasti menang kamu jauh lah kalau dibanding sama Sinta. Ya terus yang kamu takutkan apa? Secara kan Sinta belum kerja di sini. Iya, maksud aku itu, ya kamu tahu sendiri kan, Sinta itu kan paling bisa ya ngalihin perhatian laki-laki, ya pura-pura ya sok manis lah, sok genit ya kan. Gimana kalau misalnya nanti dengan triknya Sinta, tiba-tiba si ganteng di sini tuh jatuh hati sama Sinta. Ya juga ya. Terus masalah seragamnya kamu bawa nggak? Seragam? Ya enggak. Terus gimana nih caranya biar Sinta itu nggak kerja di sini? Aku udah kadung nyuruh Sinta buat datang ke sini kan. Aku punya cara deh. Kayaknya kalau aku perhatikan, Sinta itu kan tidak memperhatikan dia akan kerja di mana, ya kan? Kayaknya dia itu pasti pakai baju sembarangan. Iya emang aku nyuruhnya pakai baju sembarangan dulu karena kan emang dari kita seragamnya. Ya itu, kita buat aja alasan itu. Bilang aja kalau misalnya seragamnya itu udah nggak ada atau ya gimana kamu cari alasan lain. Sebentar. Oh, aku tahu. Gini aja. Nanti kan Sinta datang ke sini. Pakainya kan udah nggak sopan nih. Ya udah, secara nggak langsung kita harus bilang sama dia, marah-marahin dia kalau dia itu nggak niat bekerja di sini karena pakaiannya aja udah nggak sopan. Betul. Ya nggak sih? Ya, secara nggak langsung kan aku nggak pengen Sinta kerja di sini. Kamu tahu sendiri kan aku suka banget tuh sama atasan kita. Ya itu kesalahan terbesar kamu. Kamu sih orangnya nggak tegaan. Jadinya begitu melihat orang dengan muka melasnya, rasa kasihan kamu itu muncul. Tapi kamu nggak memperhatikan ya diri kamu sendiri. Ya aku lupa masalah kayak gitu. Iya, gimana lagi Sinta kan butuh kerjaan katanya. Udahlah, kalau misalnya perempuan kayak Sinta itu nggak bisa dikasih hati tau nggak, lama-lama biasanya bakal ngelunjak. Kayaknya dia tuh emang sengaja ya minta dan ngemis-ngemis buat kerja di sini karena mau ngedeketin CEO kita. Ya enggak sih? Kurang ajar Bener tuh, bisa aja kan. Sebelum ini dia itu udah mensiasati atau nyari tahu nih siapa aja yang ada di perusahaan ini atau orang-orang yang berpengaruh. Iya, kayaknya bisa jadi sih. Kamu pinter juga. Nalarnya terlalu jauh kamu tuh. Iya dong Ros, aku ini kan temen kamu dari lama. Jadi aku nggak akan ngebiarin siapapun ngerebut hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia. Iya. Nanti kamu harus bantu aku. Nanti kita temuin Sinta. Kita bilang aja kok Sinta itu nggak diterima kerja di sini karena pakaiannya aja udah nggak becus kan. Atau kalau enggak, kita pura-pura aja jadiin Sinta diterima sebagai cleaning service. Ya janganlah. Pokoknya mau nggak mau kita harus nyuruh Sinta itu ya pergi dari sini. Anggap dia udah nggak keterima kerja di sini. Aku nggak mau nih dia nanti kalau jadi kerja di sini terus nyaingin aku gimana? Tahu sendiri kan dia orangnya kayak gimana dari dulu. Aku sama dia sering ya selisih paham gara-gara laki-laki.
Ya itu sih. Makanya kita nggak boleh ngasih kesempatan dia, kesempatan sekecil apapun. Ya udah, gimana kalau misalnya kita tungguin Sinta aja di depan? Enggak, kayaknya dia udah datang deh. Ini udah jam 12. Aku nyuruh dia tadi setengah 12 ke sini. Harusnya dia udah ada di depan sih. Ya udah kalau gitu kita persiapin aja dulu apa yang bakal kita kasih sama Sinta. Iya, kamu harus bantuin aku ya. Mau nggak mau kita harus usir Sinta dari kantor sini sebelum Sinta ketemu sama CEO kita. Gimana? Oke, aku setuju. Tapi kalau misalnya kita ketahuan gimana? Udah, kita main aman aja. Ini kan masih sepi kantor. Iya, tapi aku takut itu berpengaruh sama pekerjaan kita. Enggak lah. Secara kan Sinta itu siapa, kita siapa. Ya udah, yuk kita ke Sinta. Aku udah gak sabar banget. Aku pasti bisa keterima kerja di sini. Ya meskipun aku dibantuin sama teman-teman aku yakin kok dia pasti bisa memperjuangkan aku. Hai. Kamu udah tadi? Aku lumayan sih nunggu di sini karena tadi kamu bilang aku suruh tunggu di depan kan? Iya, tapi ada yang harus kita omongin ya, penting banget sebelum kamu masuk ke dalam. Aku udah langsung keterima. Enggak, gini. Kayaknya kamu aja deh yang ngomong. Gini, Kenapa sih? Aku jadi penasaran banget. Gini Sinta, kita berdua nih minta maaf ya sama kamu. Soalnya tadi kita itu dipanggil sama atasan. Kalau harusnya kamu datang ke sini tuh berpakaian yang rapi. Gitu. Aku minta maaf ya sama kalian. Soalnya, iya kalian kan bilang sama aku harus datang ke sini dengan berpakaian rapi. Iya. Masalahnya aku nggak punya pakaian rapi selain ini. Nah, ya itu makanya tadi pihak atasan juga bilang kamu kan pakai baju ketat banget ya. Berhubung di sini kan kantor, apalagi semua orang ini juga tahu kantor di sini kan paling ternama di Kota Bondowoso. Jadi mohon maaf nih Sinta, kamu nggak keterima deh. Aduh. Tapi kalau seandainya aku coba buat ngomong dulu sama Nggak usah, soalnya tadi udah diomongin sama kita. Ini anggapannya kita ini disuruh ngomong langsung ke kamu karena kan kamu ini teman kita berdua. Iya aku paham tapi nggak bisa dikasih kesempatan sekali aja. Oh, nggak bisa. Kamu nggak usah maksa ya sama kita berdua. Ya seandainya saya punya kantor, kamu mau masuk kapan aja nggak apa-apa. Tapi kan berhubung kita juga karyawan di sini, kamu ya harus ngerti. Gini aja. Ya kita udah melihat ya usaha kamu mau masuk di sini. Cuman kan kembali lagi ke keberuntungan. Mungkin tempat ini bukan seharusnya tempat kamu. Iya nggak layak ya masuk di sini gitu. Tadi bukan kita berdua ya yang ngomong kayak gini dari atasan. Soalnya kan tadi kelihatan di CCTV ya gitu. Iya, Ya mohon maaf Sinta. Jadi kamu bisa pergi dari kantor sini. Ya nggak apa-apa kok. Aku tahu kalau kalian nggak akan ngomong kayak gitu. Mungkin itu emang omongan dari atasan kalian kan. Iya. Tapi kalau besok aku coba sewa baju deh. Gini sih, itu kan ya terbatas sekali. Gini. Dan juga banyak yang mau menggantikan kamu. Nah itu kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadinya ya kamu nggak bisa udah nggak diterima gitu. Oke, aku paham. Emang aku salah di sini. Cuman ini kan cuma masalah pakaian aja kan. Iya. Kalau soal kinerja, kamu tahu kan? Kalian tahu kan kalau aku kerjanya kinerjanya bagus. Iya baik, tapi mohon maaf Sinta nggak bisa. Aku sudah memaksimalkan tadi ngobrol sama atasan emang udah nggak bisa. Pakaian kamu terlalu ketat, juga pakai celana jeans ya nggak boleh Iya, gitu. kan kamu tahu sendiri kalau misalnya kerja di kantor itu harus yang rapi ya. Iya, kalau aku berpakaian jaket jeans karena di dalam aku udah punya jas. Jadi kalau misalnya berpakaian seperti ini kan nanti bisa merusak reputasi kantor. Nah itu Sinta, aku harap kamu juga ngerti ya posisi kami berdua. Soalnya di sini kami juga bawahan. Jadi disuruh apapun sama atasan, ngomong apa yang dari atasan ya udah kami sampaikan ke kamu. Iya, lagian sih kalau misalnya kamu maksa mau nerobos masuk ke dalam, itu sama aja kamu mencoreng nama baik kita berdua. Itu enggak. Aku minta maaf. Aku bukan bermaksud buat
maksa untuk masuk ke dalam, cuman aku pengen aja barangkali ada kesempatan gitu buat aku. Aduh, nggak ada kesempatan lagi sih, mohon maaf. Gini aja ya, siapa tahu nanti di luar sana ada yang butuh karyawan, kita bakal bantu kamu. Asalkan jangan di sini udah nggak ada gitu. Nggak apa-apa ya, kamu sabar dulu. Ya aku sebenarnya kecewa sih, karena aku juga datang ke sini naik ojek. Iya kan emang aku yang nyuruh datang ke sini kan Oh, ya. nggak apa-apa kalau soal ojek, nanti kita ganti aja uangnya ya kan? Ganti ya, ganti. Nggak usah. Aman aja kok. Lagi pula juga ini pure kesalahan aku aja kan. Aku tahu kalau kalian berdua itu emang berniat buat memperjuangkan aku biar bisa kerja di sini, tapi emang akunya aja sih yang nggak disiplin. Iya, udah kamu jangan berkecil hati. Iya. Siapa tahu di tempat lain kamu bisa diterima dengan jenjang karir yang lebih bagus. Ya udah Sin, ini udah jam berapa ya, kita mau masuk kantor. Kamu nggak apa-apa, langsung pulang aja ya, hati-hati di jalan. Maaf ya Sinta sekali lagi. Ya udah, aku sorry ganggu waktu kalian. Iya. Makasih banyak ya Resi. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Hati-hati Sinta. Baju lagi. Enggak, kita buntutin dia aja, takutnya dia nggak bener-bener pergi lagi. Bahaya Dari kan? tadi dia kan ngotot. Ya makanya udah. Ini kantor kenapa sepi kayak gini ya? Oh iya, jangan-jangan karyawan di kantor ini pada lagi di kantin. Apalagi Rosita sama si Sisi tuh. Kalau jam-jam segini kan dia lagi ada di kantin. Ngomong, kantor sepi banget. Sekarang itu jam makan. Karyawan di kantor ini sekarang lagi ada di kantin. Termasuk si Zizi sama si Rosita. Mereka berdua barusan udah keluar dari kantin. Begini Rom, sekarang kita nemuin Pak Bagas, soalnya kamu dicari juga, dan aku juga udah nyamperin si Zizi sama si Rosita barusan. Aku yakin nih. Apa sih? Sekarang kan aku dipanggil sama Pak Bagas. Robo nanti jangan duduk di situ. Ini punya siapa sih? Ya punya karyawan kita. Sekarang kan aku nih dipanggil sama Pak Bagas. Aku yakin nih, aku itu bakalan naik jabatan sekarang gitu. Kamu itu bakalan ditinggalin sama aku gitu. Hah? Kamu bakalan jadi bawaan aku. Dan ketika aku udah jadi atasan kamu, aku bakalan pecat kamu dari kantor ini. Kamu gak jelas ya omongannya? Kenapa? Gimana sih? Sekarang ini, maksudnya sebentar lagi itu ada rapat. Emang sebentar lagi ada rapat? Informasi itu udah 2 hari yang lalu, makanya kamu buka grup. Jangan cuma telepon perempuan aja. Gak Gimana sempet gitu. Ya namanya juga orang sibuk kayak aku kan. Mana masih ngurusin bisnis yang ini, bisnis yang itu. Rom, bisnis kamu kalau udah enak, kamu nggak usah kerja di sini. Ya tapi aku masih butuh kerjaan di sini. Soalnya pendapatan bisnis aku itu jauh lah hasilnya dari kantor ini. Ya udah, mending kita kesana aja sekarang. Ya harusnya sih pakai jas kayak mereka kan, pakaiannya rapi, pakai jas. Aduh, tidur lagi. Aduh, gimana ya? Aduh. Astagfirullah. Bisa nggak kayak gitu? Ganggu orang tidur aja. Ada apa? Bisa turun nggak mas? Udah bilang aja ada apa? Ya turun dulu dong. Ya kalau nggak mau turun, ya udah pergi aja. Ini seenaknya banget ya. Mau kemana? Mau kemana? Woi, halo, mas. Lama sama juga. Turun dulu bisa nggak? Bisa kan? Saya mau minta tolong sesuatu. Bisa kan? Kayaknya setelah ini saya bakalan jadi peramal deh. Waduh. Tahu nggak kenapa? Emang kenapa? Kamu pasti balik lagi kan butuh bantuanku? Sebenarnya sih enggak ya, cuman ya karena emang lagi mendesak aja dan bisa ngobrol di depan nggak? Ada apa mbak? Jadi saya kan mau ngelamar kerja nih. Tadi saya udah ketemu sama teman saya, tapi saya butuh jas kamu. Boleh nggak? Saya pinjam sebentar 5 menit. Saya janji 5 menit. Saya sewa tapi saya bayar kalau udah saya bisa keterima kerja di sini dan saya gajian di sini. Oke? Saya sewa Oke. dan saya Bayar kalau saya udah dapat gaji di sini.
Bukain dulu. Ya, oke. Yang ini. Bisa agak cepet ya. Aduh. Tunggu dulu dong, tunggu dulu. Ngapain langsung pergi? Sekarang begini dah. Aku bakalan pakein jasnya. Oke? Udah. Ya udah kalau gak mau gak usah. Di sini orang, walaupun aku jadi supir, orang di sini pada mau dipakein jas sama aku. Udah. Oke. Apa? Lihat itu. Ya ampun, Kok bos bisa-bisanya sih? makan jas ke Sinta. Aduh, Dan, astaga, ih kamu nih gak kitin aja sih. ayo lagi ngintipin apa nih? Hah? Itu, aduh, bos Bahaya, kita. Bos kita lagi sama pacarnya ya? Bukan, itu temen aku, bisa-bisanya dia genit sama bos ya. Tuh Ya kan udah, aku udah Ros. bilang sama kamu jangan pernah kasih kesempatan sama Sinta. Ros, Akhirnya jadi kamu lunjak, itu kan? kalah saing sama tuh perempuan. Buktinya dia sekarang lagi berduaan tuh. Kalau aku jadi kamu, jadi perempuan nih, apalagi aku nih suka sama laki-laki itu. Aku bakalan datengin dia, maki-maki dia. Gak diem kayak Ih, gini. udah, kok kalian kompor sih? Harusnya kan kalian bantuin aku gimana caranya buat ngusir perempuan itu. Dasar Sinta itu, gak tahu diri banget. Iya udah gini aja, gimana kalau misalnya kita pura-pura aja ada kepentingan sama Sinta terus kita ajakin deh Sinta ke belakang. Lagian sih, itu teman macam apa sih? Masa dia tuh mau ngambil gebetannya temennya sendiri? Ya itu makanya. Aku nggak habis pikir loh, padahal kamu tahu sendiri. Kamu nggak tahu, kamu yang tahu. Tadi aku udah ngusir dia dari sini. Bisa-bisanya dia tetap di sini coba. Ya udah deh, sebentar lagi kalau seandainya gak ada bos Bagas, aku bakalan bantuin kamu untuk ngusir perempuan itu. Bener ya. Bener. Harus bantuin aku. Aku nggak suka tuh kalau aku harus tersaingin sama wanita yang nggak tahu diri itu. Iya gak mungkin lah, dari segi fisik dia tuh masih kalah jauh, kalah telak sama kamu sih. Harusnya kayak gitu. Gitar Spanyol ya kan? Bener banget. Iya betul tuh kata Sisi itu. Gitar Spanyol vs gitar ukulele. Iya apaan sih kamu ini bercanda terus. Aku nih lagi emosi tahu. Oke, gini aja. Gimana kalau misalnya kita ajakin Sinta ke belakang aja terus kita kerjain dia. Iya kan? Atau gini aja, aku punya ide nih. Ini kayaknya ide cemerlang. Nah, gimana? Gimana kalau si Sinta itu ambil kamu aja? Bagus tuh, barangnya juga oke. Aku gak minat deh. Harus minat lah demi aku. Kita kan teman. Ya udah, masih ada cara lain kan. Selain aku harus deketin si siapa? Si Sinta sama? Iya, Iya, bilang Sinta aja itu kalau kamu namanya. itu pacarnya ya kan? Ya udah ya bantuin aku please, tolong bantuin aku. Ayo. Kamu kelihatan lebih oke pakai jas. Aku gak nyangka aja. Makasih ya kamu. Coba lihat dulu. Gimana? Mantap. Oke, ya meskipun aku agak sedikit gak pede sih pakai jas kayak gini karena aku belum pernah datang ke sebuah kantor. Tapi ingat, satu lagi. Oke? Ingat. Kamu catat dan kamu harus ingat. Apa? Setelah ini, karena aku udah nolongin kamu, kamu harus mau diajak jalan sama aku. Apa? Gak mau denger alasan. Sini dulu, maksudnya jalan gimana? Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Jangan cuma gara-gara saya pinjam jas kamu. Terus kamu, Buka. Buka. ya oke, jalan kayak gimana? Aku mau jalan, tapi jalanan. Janji dulu. Oke. Kita jalan pergi makan di restoran yang bagus. Ya walaupun jadi sopir. Ya tapi to the point aja, saya nggak punya duit. Ya karena aku yang naraktir. Ya traktir aku semuanya. Aku tahu kamu gak punya duit. Kelihatan banget ya tampang aku nggak punya duit. Iyalah. Ih, Kamu tuh sama-sama miskin kayak aku. Ya udah, Kita berdua kalau nih udah sama-sama gak punya. Mending sebelum buat ngata-ngatain aku dari awal kita ketemu tadi. Kamu udah ngeliatin aku. Kamu udah ngatain aku miskin juga. Hei, Aku nggak pernah ya sedikit pun ngata-ngatain kamu. pertama kali kamu kesini aku ngeliatin kamu.
Hah? Iya, Ya nggak ada, kamu nih ngeliatin sama aku begini-begini. Apa coba maksudnya? Aku nggak tahu kalau kamu tuh ada di dalam mobil. Taunya kamu ada di luar kan aku. Ya udah, harusnya kamu juga sekalian masuk ke dalam. Ya udah, shh. Gak usah pegang-pegang ya. Bukan muhrim, tahu nggak? Ih, sebecua yang pegang kamu. Pokoknya kalau kamu udah selesai acara kamu, langsung datang ke sini lagi, oke? Ya nggak usah kayak gitu dong, melotot banget tuh. Ya udah kalau gitu aku pergi dulu ya, mumpung temanku masih ada. Ya udah. Aku minta tolong sama kamu, doain aku biar aku bisa tetap keterima. Satu lagi, kalau misalkan mereka masih macam-macam sama kamu, bilang sama aku balik lagi ke sini. Nah, kamu bisa apa? Kamu bisa tuh. Ngeremehin. Walaupun aku jadi sopir bisa tuh pecat mereka semua. Ya udah. Ngapain ketawa begitu? Iya, aku percaya aja sama Pak Sopir. Ya Ya udah. kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih, Ya. Bos. Sopir Pak Sopir, dia ketawa Pak. Yang punya kantornya aku. Tapi kayaknya dia cocok banget jadi ibu bos. Kayaknya mantap banget tuh. Apalagi cantik. Daripada aku ngeladenin si Rosita, semua cowok dideketin sama dia. Aku males banget. Udah ilfil banget. Ini Rosita juga mana lagi gak datang-datang sama Zizi. Pak Romi juga. Awas aja tak lagi. Aku bakal kasih perhitungan sama mereka. Mereka udah telat. Gak tahu apa aku lagi ada acara. Tapi kalau misalkan mereka gak telat, mungkin aku gak bakalan ketemu sama cewek itu. Mungkin ini udah jalan buat aku ketemu sama jodoh, kemudian aku menikah, punya anak, punya cucu, kehidupanku bahagia. Oke, kalau begitu. Mantap. Ah, kayaknya cocok juga nih. Nah ini orangnya. Sedikit aja lah. Sin. Pak, kamu tau nggak? Aku udah rapi nih. Udah rapi, bukannya kamu disuruh pulang ya sama kita berdua, ngapain masih di sini? Justru itu, karena aku pengen banget kerja di sini, aku ngeusahain banget biar aku bisa berpakaian rapi dan sekat. Kamu mau ngelamar kerja di sini? Iya Pak. Gak usah kepedean deh. Kamu itu nggak bakalan keterima di kantor ini. Ya, emang ijazah kamu apa sih? Hah? Saya sih memang cuma lulusan SMK Pak. SMK? Kamu berani mau ngelamar kerja di tempat ini? Saya ngerti kok Pak, cuman masalahnya saya tahu informasi bahwa perusahaan ini membuka lowongan pekerjaan itu dari teman saya Rosita dan juga Iya tapi Sisi. kan itu kemarin. Tadi kan udah dikasih tahu sama kita berdua kalau kamu udah nggak keterima. Ngapain masih di sini? tapi aku udah pakai jas. Udah telat. Lagi pula, aku tadi ngeliat kamu dipakein jas tuh sama laki-laki. Iya dia sopir. Sopir? Iya, sopir ya. Mau aja ya dipakein jas sama sopir. Iya ini hanya kebetulan aja kok. Lagian juga kan ini kebutuhan mendesak. Dia nawarin aku ya udah aku terima aja karena aku pengen banget untuk bekerja di sini bareng kalian. Kamu itu kan perempuan. Mana ada sih perempuan dengan segampang itu baru kenal laki-laki terus tiba-tiba mau? Ijazah SMK doang. Jadi OB di sini itu nggak pantas. Jadi OB aja di sini tuh nggak pantas. Jadi mending kamu itu mengundurkan diri untuk melamar kerja di sini daripada kamu nyesel nanti. Pak tapi saya butuh banget pekerjaan ini Pak. Ini Bapak siapa? Romi. Pak Romi, saya mohon banget sama Pak Romi. Pak Romi pasti kan atasan dari teman-teman saya kan. Jadi saya mohon Pak Romi kasih saya kesempatan Pak. Aduh, udah Sin. Aku udah dari tadi nyuruh kamu itu pergi dari kantor di sini. Ngapain kamu masih keliaran? Kamu emang sengaja mau genit sama karyawan yang ada di dalam? Enggak. Cuma Sayangnya semua yang diomongin kamu itu nggak ngaruh. Udah mending kamu cari kantor lain aja deh. Jangan kerja di sini. aduh Pak gini ya Pak, saya jujur-jujuran aja deh sekarang. Saya tuh punya utang Pak. Keluarga saya juga keluarga nggak mampu. Oh, Jadi pantesan. kalau Barusan si Rosita itu bilang sama aku kalau latar belakang kamu itu nggak baik. Ternyata kamu banyak utang di mana-mana. sebenarnya bukan saya Pak yang berutang, tapi saudara saya. Tapi untuk Gini aja, daripada kamu membuka aib kamu di sini dan itu menyangkut pautkan aku sama Rosita, otomatis bikin malu dong. Mending kamu pergi aja, kamu cari perusahaan lain aja. Sisi, aku mohon sama kamu, aku mohon banget. Tolong pertemukan aku sama HRD di sini.
Aku pengen ngomong langsung sama dia. Nggak ada HRD di sini, sibuk banget semuanya, nggak ada. Ya, tapi aku pengen ngejelasin aja. Ya udah kamu cari kerjaan yang lain. Kenapa sih kamu? Kenapa mau ngotot kerja di sini? Biar apa? Adanya kamu di sini itu bukan cuman mau ngerepotin teman-teman kamu ini doang. Saya juga bakalan repot. Kamu itu cuman mau berlindung kan di balik kantor ini, supaya kamu itu nggak bisa ditagih utangnya sama orang-orang yang diutangin sama kamu kan? Enggak, Pak. Bener banget. Cuman- ya udah deh Sin, gini aja, mending kamu lepasin aja nih jasnya, terus kamu pergi, ya kan? Kok pergi sih? Aku masih usaha di sini. Aku masih memperjuangkan biar aku bisa kerja di sini. Nggak ada, Sinta. Kamu ini denger nggak sih? Kesabaran aku udah setipis tisu nih. Kamu jangan nguji kesabaran aku sekarang. Ini terus aku bingung. Aku harus kayak gimana? Aku udah turutin dengan berpakaian rapi. Aku udah usaha banget kesana kesini juga buat bisa kerja di sini. Aku Udahlah, stop lah. HRD di sini itu aku, ya. Kamu nggak bakalan aku terima untuk kerja di sini. Tuh. Gimana? Apalagi yang kamu mau omongin, Aku HRD di sini. Tuh, dengar. Kan? Kamu pikir kita berdua ini bohongin kamu gitu? Kamu nggak percaya sama kita berdua sampai kamu tiba-tiba minjem jas orang, ya kan? Ya, aku bukan nggak percaya kok. Aku cuma pengen usaha aja. Tapi kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Aku juga bingung kenapa kalian marah-marah kayak gini sama Ya aku. lagian kamu datang ke sini tuh salah waktu. Jas kamu itu jas cowok, tahu nggak? Kamu kira kantor ini kantor abal-abal? Mikir, pakai otak. Iya, Bapak Rosita dan juga Jis kan juga tahu kalau keadaan saya seperti ini. Lagian juga Jis kan harganya mahal, Pak. Saya nggak mampu untuk ngebelinya. Ya udah sekarang gini aja buka ya. Buka. Rosita jangan. Buka Rosita jangan. Udah buka aja. Udah. Kamu nggak pantas pakai jas. Hari pertama kayak gini aja kamu udah bikin masalah, apalagi kalau nanti kamu sudah diterima di kantor ini. Kamu pastinya bakalan jadi biang kerok di kantor ini. Ya udah, ayo buka aja. Nggak usah, Rosita nggak usah. aja dong. Cuma Stop ya. Kalian ini apaan sih? Ya kalian keterlaluan sama aku. Kalau emang aku nggak bisa keterima di sini, kalian jangan maksa kayak gini dong. sekarang udah keluar ya. Ya udah kalau Sifat asli kamu yang sebenarnya. kalau kamu memang udah sadar diri, mending kamu segera angkat kaki dari kantor ini. Aku heran nih sama kalian bertiga. Sebenarnya kalian ini kenapa sih sama aku? Sensi banget sama aku. Aku di sini cuma pengen ngelamar kerja. Kalau emang nanti aku ketemu dengan orang di dalam dan mereka juga tetap kekeh buat nggak terima aku juga nggak apa-apa kok. Sekarang kalian maksa sama aku. Gak Ya usah. udah, HRD kan udah ada di depan mata dan dia juga udah bilang kalau kamu nggak diterima, terus kamu mau apa lagi coba? Aku pengen masuk. Aku pengen usaha ke dalam. Rosita, kamu ngerti dong? Aku datang ke sini itu pengen tahu sifat asli kamu. Ternyata sifat kamu arogan ya. Ya gini lah, makanya tadi Pak Romi kan udah lihat sendiri sifat aslinya Sinta ya. Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa rekomendasiin Rosita, Sinta. aku buat kayak kerja gitu di karena sini. aku dipaksa sama kalian. Ya udah deh. Dipaksa apa sih? Kamu jangan fitnah kita berdua ya. Oke, udah. Sekarang gini, buka aja. Buka. Aku nggak udah. mau. Buka. Ya udah, ayo buka. Capek aku, tau gak sih? Dipaksa-paksa kayak gini. Sakit tau gak? Sakit. Syukur. Ya udah, kalau kamu nggak mau, mending kamu pergi aja dari sini. Ya udah, ayo sana pergi. Keterlaluan ya, kalian jahat banget sih sama aku. Ya emang, kenapa? Kita berdua sekarang ini bukan teman baik kamu lagi. Sekarang aku gak punya teman kayak kamu, Sinta. Tapi tadi kamu juga baik ngomongin sama aku. Kamu bilang, ya aku punya kesempatan untuk bekerja di sini. Tapi giliran aku datang ke sini, kamu bilang aku nggak punya kesempatan apa-apa. Iya, soalnya kamu udah bikin kita berdua malu di depan Pak HRD ini. Betul, lagian kamu tuh ya kalau udah udik dari kampung gak usah bawa kita. Udah kita bilangin dari awal kan, kamu itu udah nggak diterima, tapi kamu ngeyel. Seharusnya kalau memang kamu mau mendaftar di kantor ini, kamu harus mematuhi prosedur yang ada. Kamu itu harus pakai baju putih. Enggak. Itu pakaian apa sih, model apa? Aduh, ya udah Pak Romi, saya mohon maaf selaku temannya Sinta. Ya udah kita pergi aja ya Pak. Ada hal yang lebih penting daripada ngurusin Sinta. Ya udah yuk. Udah kamu diem di sini, diem di sini. Pak, saya ikut Pak. Nah, udah kamu di situ aja. Jahat banget sih. Mana juga. Aduh. Sakit banget lagi. Kenapa mereka jahat banget ya sama aku? Padahal kan juga tadi mereka baik-baik aja. Giliran aku dikasih pinjam jas ini sama Sapir tadi, mendadak mereka marah-marah sama aku. Aduh. Tapi kayaknya aku harus balikin deh jas ini. Karena
sampai tadi udah baik sama aku. Ya udahlah, meskipun aku nggak bisa kerja di kantor ini, aku tetap harus berterima kasih sama dia karena dia udah mau minjemin jasa sama aku. Aduh, sakit banget lagi. Udah kenyang banget nih makan, ya kan? Tumben anaknya masakannya. Biasanya kan asin. Mana lagi kita habis marah-marah, ya kan? Aduh. Ini bentar lagi aku mau ngurusin ini apa namanya kerjaan, ada yang belum selesai. Butuh tanda tangan dari Pak Bagus soalnya. Kebetulan tugasku udah selesai semua nih. Lagi ngapain? Biasa habis makan. Makan lah. Kan terus nih kalian berdua. Enggak apa. Kalian berdua. Mbak Bagas. Kenapa? Si Mau ngapain? Rosita sama Zizi. Soalnya nanti kan ada rapat. Oh, iya, kebetulan aku juga mau minta tanda tangan Pak Bagus, laporanku belum selesai nih. Tolongin udah kalian beresin apa enggak? Soalnya butuh slide yang memang benar-benar bagus. Nah itu makanya, ini masih belum aku perbaiki, ada kesalahan tuh. Loh. Aku pusing. Proyektor. Aduh, iya. Gimana sih? Kenapa kamu gak ngingetin sih? Itu rencana udah dari 2 hari yang lalu. Kenapa nggak inget sih? Iya, Aku barusan udah bilang ada ke Pak Bagas. Gimana nih? Aduh ya udah. Iya, udah bentar Aku lagi. nyuruh orang rumah aja ya. Nggak kejauhan? Iya juga sih, gimana terus? Aduh aku bingung. Iya, udah bentar lagi kita pinjam ke pejabat sebelah aja. Lagian kan ada, nggak usah repot-repot sih. Masalah Kamu kecil. enak ngomong, nanti kalau dimarahin kita juga yang kena. Ya udah, kita kan berteman. Nanti kalau jadi gaji saling dipotong gimana ya? Iya, nggak mungkin dong Pak Bagas si jahat itu. Iya kan? Iya, tapi seharusnya nih kamu. Iya, kamu kan cowok. Masa iya sih kita yang Sisi. disuruh-suruh? Kenapa aku yang dimarahin sih? Tugas aku udah banyak ya, proposal, keuangan. Itu kan memang urusan kalian berdua. Harusnya Iya. kamu juga bantuin. Seharusnya kalian berdua itu bagi tugas biar sama-sama jalan. Kamu emang ya maunya tuh enak doang. Ya Yaudah. udah Git, gini aja. Bentar lagi kamu aja yang ngurusin. Nanti pulangnya kita traktir makan gimana? Oke, aman. Enggak, aku nggak mau. Ya udah kita ke Pak Bagas sekarang. Ih, ngeselin banget sih. Udah yuk. Permisi, Pak Bagas, ada apa ya? Manggil kita bertiga. Kalau kalian masih tetap lama begini dipanggil, kalian bakalan aku pecat, tahu nggak? Masa boh dari tadi disuruh nungguin? Kemana aja dari tadi? Kita lagi nungguin Kamu pasti di warung ya? Rosita sama si Sisi Pak ada di warung Pak. Enggak. Kan tadi kalian makan. Kalian berarti nggak usah saling menyalahkan. Kamu bilang nunggu Rosita nunggu kamu. Kamu nunggu Sisi. Tuh, kalian bertiga sama aja. Kalau enggak, kalian tetap seperti ini. Bukan cuman gaji dipotong, tapi kalian bakalan dipecat. Jangan dong. Pak, Kita masih butuh kita- pekerjaan ini. kerjaan kita di kantor banyak Pak, jadinya kita agak telat Pak. Iya, Pak. Dan kita meskipun banyak kerjaan di kantor, kita kan juga harus nggak lupa yang namanya makan Pak. Awas kalian masih alasan lagi. Dan ingat, ini terakhir kalian berbuat salah sama aku. Dari kemarin-kemarin udah sering aku maafin, tahu nggak? Iya, Pak. Jadi rencana nanti malam besok dan juga dalam minggu depan ini kita bakalan ada rapat penting. Baik, Pak, nanti kami bakal persiapkan yang terbaik. Tahu nggak apa yang mau dipresentasikan? Tahu, Pak. Kemarin kan udah ada. Ya awas aja kalian sampai salah-salah. Aman, Pak. Tenang Oh masalah siap itu. Pak, tenang Pak. Kamu masih ngapain ke sini? Bajunya aku balikin nanti. Tunggu dulu. Kamu ngapain megang-megang mbak ini begitu? Ini teman saya, Pak. Pak, dia itu biang kerok Pak. Dia Kamu diem. Gak ada yang boleh bicara kecuali aku nyuruh bicara. Kenapa? Mereka ini teman-teman aku yang bisa bantu aku buat masuk kerja di sini. Terus ngapain nggak mau lari-lari? Ya aku gagal kerja di sini karena mereka nggak mau aku kerja di sini. Karena pakaianku juga nggak pantas. Kan udah aku pinjemin jas. Tetap aja nggak boleh. Alasannya? Ya nggak tahu deh. Coba deh aku tanya. Gini Pak Bagas, saya jelaskan ya. Saya Pak Bagas? perwakilan dari mereka bertiga.
Ini Sinta emang temen kita berdua, emang tadi sempet datang ke sini tapi berpakaiannya kan emang udah gak rapi ya Pak. Terus kan udah aku pinjemin jas. Ya tapi kan udah telat Pak, ini udah jam berapa? Alah, Tadi, Pak. kamu bilang dia telat, kamu aja sendiri kesini telat kok. Maaf. Mau aku gantikan sama dia? Enggak Pak. Udah, mulai sekarang begini aja. Kamu bakalan jadi asisten aku. Loh, saya Pak. Asisten? Kalau kalian bertiga masih protes, kamu bakalan aku jadikan satpam, kamu bakalan aku jadikan OB di sini, dan kamu bakalan aku jadikan tukang masak. Mau nggak? Enggak Pak, enggak. Saya asisten sopir. CEO di sini. Sopir. CEO. Kamu ini gimana sih? Ingat, mulai sekarang nggak ada yang boleh marah-marah sama dia. Jabatan dia di atas kalian bertiga. Loh, tapi kan dia Kalau kamu masih protes, bakalan aku pecat. ya enggak Pak, maaf Pak, salah. dia sudah ditolak sama Kamu mau dipecat? Enggak, Hah? Yang punya keputusan di sini siapa? Iya, Pak Bagas, Pak. Yang bayar siapa? Pak Bagas. Yang punya kantor siapa? Pak Bagas, Pak. Lama-lama aku tonjok juga kamu. Udah, sekarang begini aja. Mulai sekarang nggak ada yang bisa marahin Mbak ini. Kalau masih ada yang marahin Mbak ini, bakalan berhadapan sama aku. Dan dia jabatannya di atas kalian bertiga. Iya Pak. Paham nggak? Iya, Sekarang kamu mau nyuruh mereka bertiga apa? Oh, temen kamu loh. Nggak usah sukan. Kamu jabatannya di atas mereka. Jangan Pak, saya nggak enak Pak. Jongkok. Jongkok. Jongkok, Pak. Iya. Sekarang Malu, Pak. mau dipecat. Jongkok, Pak. Diam. Kamu juga mau? Enggak, Terus Pak. ngapain masih di sini? Iya pergi. Sin nanti teleponnya Sin. Ya pergi. Saya Pergi. Terima kasih Pak. CEO. Baru tahu. Seorang sopir bisa pecat semua karyawan di sini. Dan semuanya takut sama saya. Soalnya Nah, kamu udah nolak kan? Dijadikan sebagai asisten pribadi aku. Nolak nggak? itu suatu kehormatan buat saya Pak. Ya udah, kalau kamu mau nolak, tolak aja kalau berani. Enggak dong Pak, itu sebuah emas yang saya temukan. Jadi nggak mungkin saya tolak kan. Tapi saya minta maaf karena tadi saya udah sikap kurang. Satu lagi. Jadi nggak nih buat jalan buat pergi makan? Tapi kayaknya nggak pantas deh. Hah? Nggak pantas? Oh, batal kerja. Bukan bapak yang nggak pantas sama saya, tapi saya yang nggak pantas sama bapak Pak. Oh, ya dipantas-pantasin aja. Gimana? Iya, jadi maksudnya saya emang nggak pantas ya. Ya udah deh, kalau begitu. Yang penting sekarang kita langsung jalan aja. Gimana? Jalan kaki ya, pakai mobil lah. Naik. Ya udah Pak. Nggak usah dibuka juga di sana.